Hai teman-teman, kali ini kita akan melakukan wawancara kepada sosok yang berpengaruh di Telkom Regional 6. Penasaran kan siapa beliau? Yuk ikuti aku. Assalamualaikum Ibu. Teman-teman, di sini kita sudah ada Ibu Vera Febrianti selaku EVP Telkom Regional 6 Kalimantan. Yuk kita cari tahu sosok beliau seperti apa. Saya pertama bekerja mungkin sekitar tahun 98 itu diterima di Telkom sebagai pegawai capek dulu kali ya Bi ya. Nah, dalam hal tersebut itu rasa syukur yang tidak terkira di mana saya diterima oleh ribuan orang yang melamar sebagai pegawai Telkom pada saat itu. Diterima di Telkom di teritori di lapangan tentunya ya teritori. Saya ingat dulu di STO AWG, STO Johar, AWG Semarang Utara, tepatnya di Semarang dan Jawa Tengah gitu ya, sebagai staf support teknis. Dan selanjutnya saya juga diamanahkan di bagian marketing dan juga di bagian lain. Saya pernah jadi AM juga. Akhirnya tahun 2004 saya sebagai Kancatel Ungaran. Kancatel Ungaran membawahi mungkin sekarang sama kayak Datel ya, Bi. Kayak Kakan Datel seperti itu, juga membawahi begitu banyak pegawai dan itu juga senior dibandingkan saya. Tahun 2016 alhamdulillah saya dipercaya lagi untuk menjalankan amanah sebagai SM Customer Care. Dan akhirnya tahun 2016 sampai 2019 saya sebagai GM Retail Magelang. Nah, ini mungkin alhamdulillah sebagai GM wanita pertama di Telkom Indonesia pada saat itu. Setelah itu dipercaya lagi untuk skup retail teritori yang lebih besar, yaitu sebagai GM Retail Yogyakarta di tahun 2019 sampai 2021. Dan akhirnya tahun 2021 saya sebagai Deputi EVP Marketing Direk 5, setelah itu ke Direk 2, Deputi EVP Marketing juga, dan sampai per 1 Juli 2022 sebagai EVP Direk 6. Dan ini pun juga saya harus memberikan semacam insight yang baik bagi kaum hawa lainnya. Kalau dirasa ini oleh manajemen untuk mencemplungkan EVP teritori seorang wanita, tentunya ada peluang buat yang lainnya. Insya Allah kita bisa lihat. Kalau suatu tugas amanah kita dapatkan karena dipercaya, bukan karena kita minta, bukan karena tendensi pribadi, insya Allah itu akan menjadi landasan kita bekerja. Itu ada satu confidence, oh aku diamanahkan, oh aku dipercaya, oke kalau gitu aku bisa. Jadi nggak ada keraguan. Dan saya dipesankan oleh beberapa manajemen seperti itu. Kalau Anda bagus, maka akan bergembiralah hawa leader setelah itu. Tanggung jawabnya terasa agak berat ya. Namun bukan berarti kita juga tidak mampu untuk itu. Nah, dalam hal ini segala kondisi, skill mungkin atau cara bekerja ataupun lainnya itu kita naikkan levelnya sehingga memang kita mateng di situ dan kita layak di situ, dan kita akan lakukan bahwa insan Telkom Indonesia yang hawa itu layak dan bisa untuk jadi EVP. Yang tentunya akan mempunyai peluang kalau kita bagus dinilai. Nah, karena mereka bukan akan mendapatkan semacam peluang juga untuk menampung pimpinan leader yang lebih tinggi lagi. Ada yang saya pernah baca itu adalah stigma yang keliru ya. Pernah mungkin banyak orang ketahui juga sih. Kalau kamu sukses di keluarga,
Kalau kamu pegawai, belum tentu kamu sukses di pekerjaan. Betul. Atau kebalikannya. Insya Allah kita bisa semua mengorkestrasikan kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai leader teritori wanita. Nah, pijakan saya sih sebenarnya ada 3. Yaitu yang pertama, restu suami. Betul. Yang kedua, kepercayaan diri sendiri gitu ya. Yang ketiga itu masalah amanah. Itu yang saya landasin dengan komitmen di awal, restu suami ngiringin. Karena kita fondasinya adalah purpose untuk bermanfaat bagi orang banyak, itu tanpa kita sadari, Wi, yang urusan kalau saya bilang tuh untuk bermanfaat bagi orang banyak itu mega thinking ya, Wi. Mega thinking itu, Bu. Terus seakan-akan yang bagian makro dan mikro itu terakomodir. Insya Allah bisa menjalankan dengan amanah kita jadi. Saya mempunyai konsep key to be success untuk leader woman itu adalah D3 tadi. Kita fight sebagai istri yang soleha ya. Kita fight sebagai ibu yang baik. Kita fight sebagai leader yang amanah untuk wanita sekarang gitu ya. 3 ini nggak lepas. Sehingga hal apapun yang menjadi kondisi demotivasi, insya Allah ini tidak terjadi, Wi. Insya Allah tidak terjadi. Kenapa? Kita ingat lagi bolak-balik lagi. Mungkin ada kalanya sedikit atau apa gitu ya. Tapi bolak-balik lagi, purpose-nya apa? Pada saat purpose kita kuat, benar-benar mau kontribusi untuk orang banyak, dan kita yakin mindset kita bisa mengorkestrasikan 3 fungsi ini dengan optimal, insya Allah, Wi. Dan tantangan dan tanggung jawab saya tadi, karena saya mungkin kasarnya sebagai pilot project pertama, MVP pertama, saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan kaum hawa, insan, Sri Kandi, Takom yang lainnya. Arti esensi dalam menjalankan sebuah amanah, kasarnya kalau dibilang kita minta surga, itu dunia itu kan ngikutin. Kita menjalankan amanah untuk surga, otomatis segala sesuatunya akan dimudahkan. Kurang lebih seperti itu, Wi. Jadi ini selalu menjadi motivasi saya. Saya harus membanggakan orang tua. Saya harus membahagiakan kembali orang tua saya yang mungkin sempat ibaratnya tergerus oleh kita gitu ya. Karena harus menyolokkan anaknya, memang kewajiban orang tua memang. Tapi kita sebagai anak ya memastikan untuk bisa membanggakan orang tua intinya. Bagi saya itu sosok yang keren yang saya dapatkan value-nya, kerja keras, pantang menyerah, sehingga dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Nah, pastinya yang kedua, suami saya. Suami saya adalah orang yang banyak menginspirasi saya. Orang yang tentunya kalau kita diskusi itu enak banget memberikan semacam clue, pemahaman dan segala macam. Kita dari background yang beda ya. Dia teknik sipil, saya teknik elektro. Namun dalam hal ini kita diskusi dengan purpose yang sama, enak segala sesuatunya. Sosok beliau itu mungkin sangat banyak menginspirasi saya dan menjadikan legasi karakter saya. Mungkin Vera yang sebelum menikah mungkin bukan seperti ini, tapi setelah menikah itu seperti ada peningkatan, terus wise, apapun lain-lainnya gitu ya. Kita wanita atau yang mau nyemplung gitu ya, tetap berkarir gitu ya, namun juga sukses tidak hanya sebagai leader wanita gitu ya, tapi juga sukses di rumah tangga dan sebagai istri yang baik dan ibu yang baik. Nah, pastikan dulu Anda tidak ragu bahwa itu bisa. Itu yang pertama. Nah, untuk mewujudkan tersebut, Anda harus lakukan hal yang mulailah dengan doa.
yakinkan itu melalui doa Anda akan melangkah sesuai dengan obsesi Anda tersebut. Mengorkestrasikannya, dan jangan pernah ada sesuatu hal yang Anda tidak lepas daripada restu suami. Intinya seperti itu. Apapun wujudnya Anda, kalau Anda masih dalam naungan restu suami, insya Allah segala satunya lancar. Wanita punya strength yang luar biasa yang mungkin tidak dipunyai laki-laki, yaitu nurturing people sama multitasking. Optimalkan itu untuk bisa Anda sukses sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik, dan sebagai leader wanita di Telkom Indonesia ataupun lainnya. Oke, baik teman-teman, itu tadi wawancara kita dengan Ibu Vera Febrianti. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.